adalah pengertian dari pendapatan total, biaya total, dan juga keuntungan. Dimulai dari pendapatan total merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan hasil dari penjualan semua produk-produknya. Yang kedua adalah biaya total. Biaya total ini merupakan hasil nilai pasar dari bahan yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Yang ketiga adalah keuntungan. Keuntungan merupakan pendapatan total yang dikurangi dengan biaya total. Selanjutnya adalah contoh kurva biaya total. Berbagai ukuran biaya ada 6, yaitu yang pertama biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah karena jumlah barang yang diproduksi. Biaya ini akan tetap ada meskipun perusahaan sedang tidak memproduksi apapun. Yang kedua, biaya variabel merupakan biaya yang berubah akibat adanya perubahan jumlah output yang diproduksi. Yang ketiga, biaya total rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah. Keempat, biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap dibagi jumlah output. Kelima, biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel dibagi jumlah. Keenam, biaya marginal adalah kenaikan biaya total yang muncul dari unit produksi tambahan. Selanjutnya yaitu materi keuntungan ekonomi sebagai keuntungan akuntansi. Ekonom mengukur keuntungan perusahaan sebagai pendapatan total perusahaan dikurangi seluruh biaya awal atau modal. Akuntansi mengukur keuntungan akuntansi perusahaan sebagai pendapatan total hanya dikurangi dengan biaya eksplisit perusahaan. Dapat kita lihat dari figur di atas, para ekonom memasukkan seluruh biaya kesempatan ketika menganalisis perusahaan, sedangkan para akuntan hanya memeriksa biaya-biaya eksplisit. Oleh karena itu, keuntungan ekonomis lebih kecil daripada keuntungan akuntansi. Produksi dan biaya. Produksi memiliki fungsi antara jumlah input suatu barang dan output barang. Produk marginal atau marginal produk merupakan naiknya output yang dikarenakan unit tambahan input. Sedangkan penurunan produk marginal atau divisi marginal produk merupakan properti di mana produk marginal input menurut ditandai dengan jumlah input meningkat. Berikut ini contoh kurva fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan yang disewa dengan jumlah barang yang dihasilkan dan kurva membentuk melengkung ke bawah. Berikutnya adalah biaya sebagai biaya kesempatan. Biaya kesempatan merupakan suatu produk yang dimana kita merelakan harta demi mendapatkan produk. Biaya produksi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya eksplisit adalah biaya bahan yang memerlukan pengeluaran uang dari perusahaan. Yang kedua, biaya implisit adalah biaya bahan yang tidak memerlukan pengeluaran uang dari perusahaan. Berikut contoh kasusnya. Jika kamu menghabiskan waktu luang dengan membaca daripada menonton televisi, maka biaya peluangnya adalah menonton televisi. Selanjutnya yaitu rumus dari biaya total rata-rata dan biaya marginal. Rumus biaya total rata-rata adalah biaya total dibagi dengan jumlah atau biasa disebut dengan ATC sama dengan TC dibagi Q. Yang kedua yaitu biaya marginal, yaitu perubahan biaya total dibagi dengan perubahan jumlah atau biasa disebut dengan MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Dan selanjutnya adalah biaya-biaya jangka pendek dan jangka panjang, yaitu yang pertama adalah skala ekonomis dan skala disekonomis. Yang pertama, skala ekonomis. Skala ekonomis adalah merupakan ciri-ciri di mana biaya total rata-rata dengan jangka panjang menurun dengan meningkatnya jumlah output. Yang kedua yaitu skala disekonomis adalah merupakan ciri-ciri di mana biaya total rata-rata dengan jangka panjang meningkat dengan meningkatnya jumlah output. Berikutnya kita akan membahas tentang biaya tetap, biaya variabel, dan juga kita akan menggambarkan biaya total rata-rata, dan juga biaya marginal. Seperti soal seperti ini. Di sebuah kios es krim dengan biaya sebesar $200 dengan biaya per sendernya yaitu $0,50 atau bisa disebut biaya variabel. Kita akan menjawab soal yang A terlebih dahulu. Sudah kita ketahui biaya tetapnya adalah $200, biaya variabelnya adalah $0,50 per sendernya. Lalu kita akan menjawab soal yang B. Seperti yang kita ketahui, FC sifatnya tetap,
Terus TC adalah hasil penjumlahan dari FC dengan VC. AFC adalah hasil pembagian dari FC dengan output. Ya, selanjutnya bisa kita lihat pada tabel. Baris pertama adalah output, baris kedua adalah C atau biaya tetap. Yang di sini biaya tetap tidak akan berubah berapapun outputnya seperti yang kita ketahui tadi. Yang ketiga adalah VC. Kita tidak disuruh mencari VC, tetapi untuk mencari TC kita membutuhkan VC. Lah, untuk mencari VC-nya kita dapat menghitung di setiap cupnya. Yang di setiap cupnya terdapat 16 sendok es krim dikali dengan biaya variabelnya tadi, yaitu $0,50. Jadi 16 dikali $0,50 itu hasil dari satu cupnya. Terus kita akan menyelesaikan outputnya tadi ada 0 sampai 10. Yang keempat adalah TC. Untuk mencari TC kita menambahkan FC ditambah dengan VC yang tadi kita cari dengan biaya variabelnya. Yang kelima adalah AFC atau rata-ratanya. Adalah cara mencari AFC ini adalah FC dibagi dengan output yang pertama tadi. Kita tinggal menyesuaikannya. Selanjutnya kita tinggal menggambarkan pakai kurvanya seperti ini. Seperti itu dan seperti ini. A Day in My Life edisi Demo Day. Sekarang aku sama teman-temanku lagi mampir nih di salah satu tenan di Demo Day. Kita cari-cari dulu sampai nemu. Nah, kita nyampe nih di tenannya. Kita mau tanya-tanya tentang produknya. Dan yang jaga mulai jelasin nih tentang produknya apa aja, gunaannya juga. Aerator ini supaya memperbaiki kadar oksigen, kadar pH di dalam airnya itu. Soalnya kan misalkan kadar pH atau kadar oksigen atau suhunya tidak sesuai, maka produksi udang itu akan menurun. Jadi tujuannya ini untuk memperbaiki agar produksi udang itu meningkat. Gitu. Dan cara kerjanya secara otomatis menggunakan panel kontrol ini. Oh, yang ini. Ini ya, ini contoh panel kontrolnya. Untuk aerator sama panel surya tidak dibawa. Untuk inputnya itu kita menggunakan daya dari pembangkit dari PLTS atau kita bisa hybrid dengan turbin angin. Jadi tidak menggunakan PLN full. Oh, gitu. Untuk PLN itu kita menggunakan untuk menggerakkan dari aeratornya itu. Ini yang namanya aerator. Yang ini, Ya, kuning ini. Ini namanya panel kontrolnya. Ini kalau mau dokumentasi buat. Ini promosinya lewat apa kak? Kita itu pertama promosinya secara langsung pada para petambak ya, kita datang terus kita seperti diskusi bersama, terus konsultasi masalah apa yang ada, masalah problem di tambak itu bagaimana, itu memberikan suatu solusi dengan menggunakan teknologi. Bisa menggunakan sosial media juga kita dalam produksi. Kebetulan ada website juga, websitenya di brosur ada. Buatannya kira-kira itu berapa lama ya? Yang dan kesulitan apa sih yang kakak alami gitu? Untuk pembuatan kira-kira ya estimasi itu 3 bulan ya. Untuk kesulitannya mungkin kita melihat kondisi di lapangan, seperti misalkan kondisi lapangannya itu kan ini membutuhkan koneksi internet tuh. Oh, pakai internet. Pakai internet kan untuk mengirim data. Ya. Untuk monitoring itu pakai internet. Terus yang kedua kita melihat juga kondisi kondisi lapangnya, mungkin kesulitan untuk mendapatkan sinyal internet itu kan jadi hambatan juga. Terus ini kan kita menggunakan panel surya. Kalau misalkan di area tambaknya itu gelap, tidak terinput atau tidak tersuplai dengan sinar matahari, kita itu harus mengganti dengan turbin angin untuk di hybrid atau misalkan pilih salah satu antara panel surya sama turbin angin itu. Ini kak, latar belakang kakak buat ini tuh apa? Maksudnya idenya buat awal buat ide itu buat ini tuh apa? Karena kan masih ada alasannya kakak itu buat Mungkin
karena biasanya petambak itu butuh waktu lama buat ngecek kadar air yang ada di tambak tersebut dan harus bolak-balik dari renang ke tambak buat ngecek kadar air lah. Ini alat ini bisa menjadi solusi karena dengan sensor yang ada bisa mengukur pH air tersebut secara otomatis tanpa harus petambak itu ketambak lagi. Ya, yang penting kan yang pengalaman, nambah wawasan. Yang kedua itu kita mendapatkan apa hak cipta lah. Ini ya dari hak cipta itu kita sebuah ilmu kan mahal gitu kan. Nah, iya. Kita juga kan sebuah inovasi bikin kita ilmu itu mahal soalnya. Jadi kita punya hak cipta di situ sih.